Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Saya berharap kalian selalu menjaga kesehatan ya. Nama saya Teti Rahmawati, mahasiswa dari Universitas PGRI Wiranegara Pasuruan, program studi Pendidikan Bahasa Inggris tahun 2020. Hari ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila dari masa ke masa. Kita mengetahui bahwa Pancasila merupakan ideologi dasar bagi negara Indonesia. Nama ini terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu punca dan sila. Punca sendiri itu berarti 5 dan sila sendiri itu berarti prinsip atau azas. Jadi, Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kita itu dalam bermasyarakat, berkomunikasi, itu kita harus memperhatikan Pancasila. Kita tidak bisa ngawur, karena Pancasila merupakan pedoman bagi warga negara Indonesia. Oke, itulah sekilas tentang Pancasila. Kali ini aku akan menjelaskan Pancasila dari zaman kolonial. Zaman kolonial itu zaman penjajahan. Sebelum ke zaman kolonial, FYI, bahwa sebelum ada zaman kolonial itu ada namanya zaman praaksara dan aksara, which is praaksara yaitu di mana masyarakat belum mengenal tulisan, sementara zaman aksara itu zaman di mana manusia mulai mengenal tulisan. Dahulu kala, sejak zaman praaksara, kemudian setelah zaman praaksara berlalu, masuklah ke zaman aksara, di mana zaman itu kita mengetahui bahwa manusia mulai mengenal tulisan. Dan semenjak itu masuklah kerajaan-kerajaan di Nusantara dan masuknya agama Hindu, Buddha, dan Islam. Salah satu kerajaan Hindu yang terkenal pada zaman itu yaitu Majapahit dengan patih yang sangat terkenal dengan patih Gajah Mada, yang terkenal dengan Sumpah Palapa, di mana Gajah Mada berhasil menaklukkan Nusantara di bawah Majapahit. Oke, itulah sedikit tentang praaksara dan aksara. Oke, kita masuk ke zaman kolonial. Masuknya mula-mula bangsa asing itu yang masuk pertama kali itu Portugis pada tahun 1511, di mana mereka ingin mengambil rempah-rempah di wilayah Indonesia. Ya, kita tahulah bahwa Indonesia itu kaya akan rempah-rempah dan hasil alam. Setelah Portugis itu keluar dari Indonesia, masuklah Belanda dengan VOC pada tahun 1602. Kita mengetahui bahwa VOC merupakan kongsi dagang Belanda, di mana di situ mereka mempermainkan monopoli perdagangan. Jadi semua kegiatan berekonomi dikuasai oleh VOC. Setelah Belanda VOC itu pulang atau tidak menjajah lagi, masuklah Hindia Belanda pada tahun 1800. Lalu setelah Hindia Belanda meninggalkan Indonesia, datanglah Inggris pada tahun 1811. Setelah Inggris keluar, masuklah Hindia Belanda lagi pada tahun 1816. Setelah itu masuklah Jepang pada tahun 1942. Kita mengetahui bahwa Belanda menjajah Indonesia selama 365 tahun. Setelah kekuasaan Belanda berakhir di Indonesia, masuklah Jepang. Selain itu, perlawanan rakyat pada abad 19 yang bersifat kedaerahan dan lokal walaupun mudah dipatahkan. Lalu perlawanan abad ke-20 ditandai dengan beberapa hal. Yang pertama, munculnya paham nasionalisme, liberalisme, dan demokrasi. Pengaruh kemenangan bangsa asing terhadap Eropa, munculnya pergerakan nasional di Indonesia, dan tumbuhnya organisasi modern, Sumpah Pemuda, penjajahan Jepang yang melalui dua hal, sidang BPU PKI 1 dan 2, dan pembentukan PPKI. Oke. Itulah sekilas gambaran tentang penjajahan. Selain itu juga, kontak dengan bangsa Eropa telah membawa perubahan-perubahan dalam pandangan masyarakat
yaitu dengan masuknya paham baru seperti yang tadi, liberalisme, demokrasi, dan nasionalisme. Hingga sampai akhirnya Indonesia menumbuhkan jiwa nasionalisme dan bersatu untuk merdeka. Dorongan akan cinta tanah air inilah yang menimbulkan semangat untuk melawan penindasan Belanda. Namun, sekali lagi, karena tidak adanya kesatuan dan persatuan di antara mereka dalam melawan penjajah, maka perlawanan tersebut senantiasa kandas dan menimbulkan banyak korban. Penghisapan mulai memuncak ketika Belanda menerapkan sistem monopoli melalui tanam paksa. Ya, tepatnya pada tahun 1830 sampai 1870 dengan memaksakan beban kewajiban terhadap rakyat. Nah, setelah abad ke-20 di Indonesia mulailah zaman kebangkitan nasional pada tahun 1908. Banyak muncul pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Sarekat Dagang Islam, Partai Nasional Indonesia. Oke, kita membahas tentang Pancasila dari masa kebangkitan nasional tahun 1908. Oke, pada pertama-tama itu Budi Utomo didirikan oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo pada 20 Mei 1908, yang kemudian organisasi ini menjadi pelopor pergerakan nasional. Intinya, bergolaklah kebangkitan akan kesadaran berbangsa. Setelah Budi Utomo berdiri, kemudian bermunculanlah organisasi-organisasi lain, seperti Sarekat Dagang Islam 1909, kemudian SDI mengubah bentuk orang menjadi Gerakan Politik Sarekat Islam. Tahun 1911 di bawah Hos Cokro Aminoto. Kemudian Indes Partij 1913 yang dipimpin oleh Daus Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryoningrat. Organisasi ini tidak berumur panjang karena sangat radikal sehingga para pemimpinnya dibuang ke luar negeri. Setelah melewati masa kebangkitan nasional, masuklah Sumpah Pemuda pada tahun 1928. Pertama, itu dimulai dari Partai Nasional Indonesia 1927 yang dipimpin oleh Soekarno, mulai menitik beratkan perjuangan pada kesatuan nasional dengan tujuan yang jelas, Indonesia merdeka. Kemudian tampillah tokoh-tokoh pemuda lain seperti Muhammad Yamin, Wongsonegoro, Kuncoro Purbo Pranoto yang menghasilkan Sumpah Pemuda yang isinya satu bahasa, satu bangsa, dan satu tanah air yang kita selalu peringati pada tanggal 28 Oktober. Kemudian pada tahun 1931, PNI dibubarkan oleh pengikutnya dan diganti dengan Partindo. Tahun 1933, golongan Demokrat antara lain Muhammad Hatta, Sultan Syahrir mendirikan PNI yang baru. Nah, semboyan kemerdekaan Indonesia harus dicapai dengan kekuatan sendiri. Jadi kekuatan sendiri tanpa adanya campur tangan pihak luar. Kemudian pada masa kependudukan atau penjajahan Jepang, Belanda diserbu oleh tentara Nazi Jerman pada tahun 1940 dan akhir kependudukan di Indonesia 10 Maret 1942. Wah, bisa kita bayangkan kan betapa lamanya Belanda di Indonesia. Lalu setelah Belanda balik ke negara asalnya, fasis Jepang masuk ke Indonesia tahun 1942 dengan propaganda Jepang pemimpin Asia, Jepang saudara tua bangsa Indonesia. Akan tetapi, Jepang dalam perang melawan sekutu semakin terdesak, hingga yang terjadi Hiroshima dan Nagasaki dibom atom sehingga kondisi Jepang makin terpuruk, dan itu Jepang akhirnya kembali ke negaranya untuk memperbaiki struktur, untuk memperbaiki kota tersebut. Setelah itu, kita membahas tentang sejarah perumusan Pancasila, di mana Oke, pada secara garis besarnya, pada masa sebelum kemerdekaan itu masa kristalisasi Pancasila. Itu maksudnya itu Pancasila itu sudah ada benih-benihnya. Namun pada saat itu
tidak memungkinkan. Pada masa sebelum kemerdekaan adalah masa kristalisasi Pancasila, karena benih-benih Pancasila sudah ada pada masa itu. Dengan adanya sistem pemerintahan negara-negara yang menjajah di Indonesia, itulah yang membuat masyarakat belajar tentang pemerintahan dan politik, yang kemudian dimanfaatkan oleh founding father untuk menyatukan masyarakat Indonesia dan mendirikan bangsa, yaitu kita mengetahui bangsa Indonesia. Nah, inilah yang menjadi nilai-nilai terbentuknya Pancasila, sesuai dengan tujuan Pancasila itu sendiri, yaitu menyatukan masyarakat Indonesia dan menyejahterakan masyarakat Indonesia. Hal ini bisa terwujud dengan adanya merdekanya Indonesia. Oke, Jepang membentuk suatu badan penyelidik usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, atau yang biasa kita kenal BPUPKI. Nah, BPUPKI dalam bahasa Jepang yang berarti Dokuritsu Junbis Chosakai pada tanggal 28 April 1945 mengumumkan pengangkatan anggota BPUPKI Insinyur Soekarno, Ki Bagus Hadikusmo, Kiai Haji Wahid Hasyim, Mr. Muhammad Yamin, Mr. Sutarjo, Karto Hadikusumo, Mr. A.A. Maramis, R.O. Iskandar Dinata, dan Dr. Andes Muhammad Hatta. Nah, sidang BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 dengan pembicaranya adalah Mr. Muhammad Yamin, Mr. Supomo, Dr. Muhammad Hatta, dan Insinyur Soekarno. Mereka semua berpidato guna membahas tentang rancangan usulan hukum dasar negara yang menjadi awal atau fondasi pembentukan Pancasila. Nah, setelah sidang pertama BPUPKI berakhir, namun dasar negara belum terbentuk. Oleh karena itu, BPUPKI membentuk panitia perumus dasar negara yang terdiri dari 9 orang, yang kita kenal sebagai Panitia 9. Ya, kita mengetahui mengapa dinamai Panitia 9 karena anggotanya cuma 9 orang lah. Dan pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara panitia kecil dengan anggota BPUPKI. Hasilnya adalah disetujui dibentuknya panitia kecil penyelidik dasar negara yang terdiri dari atas 9 orang, yaitu Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, A.A. Maramis, Kiai Haji Wahid Hasyim, Abdul Kahar Muzakir, Abikusno Cokro Sujoso, Haji Agus Salim, Mr. Ahmad Subarjo, Mr. Muhammad Yamin. Nah, panitia kecil penyelidik dasar negara ini menghasilkan Piagam Jakarta Charter, artinya Piagam Jakarta. Nah, pada tahun 17. Nah, Piagam Jakarta ini bisa kita lihat di layar ya, teman-teman. Pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI dibubarkan oleh Jepang. Untuk menindaklanjuti hasil kerja dari BPUPKI, maka Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, atau dalam bahasa Jepang yang berarti Dokuritsu Junbik Inkai. Pada tanggal 18 Agustus, sidang PPUPKI pertama berlangsung, di mana diubahnya poin pertama Piagam Jakarta menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Pada sidang PPKI pertama, Pancasila pun ditetapkan sebagai dasar negara, dengan rumusan akhir yang disepakati antara lain: pertama, ketuhanan yang Maha Esa; kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab; ketiga, persatuan Indonesia; keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; dan yang kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pro Pancasila dalam zaman proklamasi. Proklamasi merupakan titik kulminasi jenuh atau perjuangan bangsa Indonesia melawan penjajah. Jadi intinya tuh kayak titik jenuh lah, udahlah aku capek, jadi kita mending merdeka saja. Begitulah secara garis kasarannya seperti itu. Nah, perjuangan bangsa Indonesia ini kemudian dijiwai, disemangati, didasari oleh nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, sehingga bisa dikatakan bahwa nilai-nilai dalam Pancasila yang mendasari perjuangan bangsa Indonesia
untuk merebut kemerdekaan yang puncaknya ditandai dengan proklamasi. Nah, setelah Jepang menyerah pada Sekutu pada tanggal 28 Juli 1945. Nah, lalu golongan muda, Sukarni, ada Malik, Kusnaini, Sultan Syahrir, Sudarsono, Supomo, dan kawan-kawan meminta Soekarno untuk segera mengumumkan kemerdekaan RI. Sebaliknya, golongan tua masih banyak berpikir dan pertimbangan. Akhirnya, setelah mengalami perdebatan yang cukup panjang, terjadilah kesepakatan di Rengas Dengklok dan proklamasi dilaksanakan pada hari Jumat 17 Agustus 1945 oleh Soekarno dan Muhammad Hatta di Jakarta. Nah, setelah masa kemerdekaan, Indonesia mengalami dua orde lama dan orde baru. Nah, orde lama ini dipimpin oleh Soekarno, di mana Pancasila itu mengalami ideologisasi. Artinya apa? Adalah menanam dan memperkuat identitas partai dalam pengertian sekaligus. Nah, pada masa ini, Pancasila berusaha untuk dibangun, dijadikan sebuah keyakinan serta kepribadian bangsa. Nah, orde lama ini terdapat beberapa periode. Ada 3 periode. Yang pertama 1945 hingga 1950. Pada masa ini, dasar yang digunakan adalah Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang berisi yang presidensial. Namun, pada praktik ini tidak dapat diwujudkan. Pada praktiknya, sistem ini tidak dapat diwujudkan walau menjajah diusir. Persatuan rakyat mulai mendapat tantangan. Muncul upaya-upaya untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara dengan paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun pada tahun 1948 oleh DITII yang ingin mendirikan negara Islam. Setelah periode pertama itu berlalu, muncullah periode kedua, di mana tahun 1950 sampai 1959. Pada periode ini, penerapan Pancasila diarahkan sebagai ideologi liberal yang pada nyatanya tidak dapat menjamin kestabilitasan pemerintahan. Walaupun dasar negara masih Pancasila, tetapi rumusan sila keempat tidak berjiwakan musyawarah mufakat, tapi melainkan suara terbanyak. Dalam bidang politik, demokrasi berjalan lebih baik dengan terlaksananya pemilu 1955 yang dianggap paling demokratis. Setelah periode kedua berakhir, muncullah periode ketiga 1956 sampai 1965, which is periode ini dikenal sebagai demokrasi terpimpin. Artinya, kekuasaan berada di tangan presiden. Nah, nilai-nilai Pancasila tetapi kepemimpinannya berada pada kekuasaan pribadi Presiden Soekarno yang pada waktu itu masih menjabat. Berbagai penyimpang penafsiran terhadap Pancasila yang terjadi dalam konstitusi. Akibatnya, Presiden Soekarno menjadi otoriter. Ya, otoriter itu memerintah. Diangkat menjadi presiden seumur hidup, politik kontroversi, dan menggabungkan nasionalis, agama, dan komunis yang nyatanya tidak cocok dengan kehidupan negara Indonesia. Lalu, pada periode ini juga menerapkan demokrasi terpimpin. Ya, sudah dijelaskan yang tadi, demokrasi bukan berada pada kekuasaan rakyat, tetapi balik lagi ke presiden. Dan nilai-nilai Pancasila tidak berada pada rakyat. Sehingga Presiden Soekarno melakukan pemahaman Pancasila dengan paradigma yang disebut dengan Ustek, dengan menyebarkan nasionalis, agama, dan komunis. Adanya upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar paham komunis oleh PKI melalui pemberontakan di Madiun tahun 1948 dan oleh DITII yang ingin mendirikan negara dengan dasar Islam. Nah, setelah Orde Lama itu berakhir, masuklah pada masa Orde Baru. Nah, penerapan Pancasila pada masa Orde Baru. Nah, di sini tuh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara resmi dilakukan.
Orde Baru berhasil mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan ideologi negara. Nah, sekaligus berhasil mengatasi paham komunis di Indonesia. Dalam pemerintahannya Presiden Soeharto melakukan beberapa penyelewengan dan penerapan Pancasila, yaitu diterapkannya demokrasi sentralistik, demokrasi yang berpusat pada pemerintah. Nah, penyelewengannya yaitu pelanganan korupsi, kolusi, dan nepotisme, sehingga pada masa ini banyak pejabat negara yang melakukan korupsi. Tidak hanya itu, pada masa ini negara mengalami krisis moneter yang disebabkan oleh keuangan negara yang tidak stabil dan banyaknya hutang kepada pihak negara asing. Nah, pada masa ini tuh puncaknya pada bulan Mei tahun 1998, di mana mahasiswa berhasil menduduki kursi DPR dan meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Nah, Presiden Soeharto menjabat selama 32 tahun. Terjadi banyak penafsiran sepihak terhadap Pancasila oleh rezim Orde Baru. Melalui program P4, adanya penindasan ideologis sehingga orang-orang yang mempunyai gagasan kreatif dan kritis menjadi takut, karena pada masa itu suara rakyat dibungkam. Apabila rakyat bersuara, maka kita akan tahu dampaknya itu apa. Ya, seperti Wijitukul, Marsina, Munir itu yang hilang entah kemana karena mereka menyuarakan suara mereka. Adanya penindasan secara fisik seperti pembunuhan terhadap orang di Timur Aceh, Irian Jaya, kasus Tanjung Priuk, pengerusakan dan penghancuran pada 27 Juli dan seterusnya. Nah, perilaku diskriminasi oleh negara juga dirasakan oleh masyarakat non-pribumi dan masyarakat golongan minoritas. Ya, kita ketahui bahwa masyarakat non-pribumi itu seperti Chinese, ya itulah kita tahu. Nah, sampai pada akhirnya era reformasi setelah masa 1998 era reformasi. Nah, pada masa ini Pancasila sebagai reinterpretasi. Pancasila pada masa ini tidaklah jauh berbeda dengan Pancasila sebelumnya, yaitu tetap ada tantangan yang harus dihadapi. Tantangan itu KKN yang menjadi masalah sangat besar dan sulit dituntaskan. Selain KKN, globalisasi menjadi racun bagi bangsa Indonesia, karena semakin lama ideologi Pancasila tergerus oleh ideologi liberal dan kapitalis. Reformasi belum berlangsung dengan baik karena Pancasila belum difungsikan secara maksimal sebagaimana mestinya. Banyak masyarakat yang hafal butir-butir Pancasila tetapi belum memahami makna sebelumnya. Lalu penyelenggaraan masa reformasi menjadikan Pancasila sebagai ideologi tanpa memperhatikan relevannya. Para elit politik cenderung hanya memanfaatkan gelombang reformasi ini guna meraih kekuasaan, hingga tidak mengherankan apabila banyak terjadi pembenturan kepentingan politik. Pemerintah kurang konsisten dalam menegakkan hukum, menurunnya rasa persatuan dan kesatuan, pergantian presiden secara singkat. Terlihat jelas bahwa penerapan Pancasila dari waktu ke waktu berkaitan erat dengan kesadaran setiap warga. Terdorong dan taat untuk melaksanakan Pancasila meliputi seluruh lingkungan hidup kemanusiaan, baik jasmani dan rohani, sosial ekonomis, sosial politik, kebudayaan, mental, kesusilaan, keagamaan, serta kepercayaan. Oke, itulah adalah sedikit penjelasan tentang Pancasila dari Kemasa. Saya berharap kalian bisa mengerti. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.